selamat datang di acara Nusa untuk Semua. Kenalin, aku Billy, dan hari ini Watchmen ID berkesempatan untuk mengulik cerita di balik film Nusa. Acara Nusa untuk Semua ini bekerja sama dengan Kita Bisa, dan kamu dapat langsung berdonasi untuk sahabat-sahabat kamu yang membutuhkan dengan cara scan barcode di bawah ini. Sahabat di rumah pasti udah siap dong? Yuk langsung aja kita mulai bedah animasi film Nusa bersama Watchmen ID. Pasti sahabat di rumah banyak dong yang penasaran siapa sih penciptanya film Nusa? Terus gimana sih proses kreatifnya film Nusa? Nah, hari ini kita bakal langsung ngobrol-ngobrol nih sama orang-orang di balik proses kreatifnya film Nusa. Ada Kak Rian Adriandi dan ada Mas Boni Wirasmono. Halo, Billy. Halo. Kenalan dulu dong mungkin yang belum kenal. Silakan Mas Boni. Udah lempar banget. Halo, saya Boni Wirasmono, di film Nusa ini sebagai sutradaranya. Halo, saya Rian Adriandi, saya di film Nusa sebagai co-produser. Keren banget kan, ada orang-orang di balik film Nusa. Gimana nih, film Nusa kan digadang-gadang sebagai film yang luar biasa gitu, yang katanya bagus banget. Pressure ya? Pressure. Tiba-tiba bahu berat. Tapi secara pribadi aku juga ngerasa film Nusa tuh bagus banget loh. Oh, terima kasih. Jauh Iya, di luar iya. ekspektasi gitu. Oke. Gimana perasaannya? Saya dulu ya. Iya. Kalau dibilang senang sih senang ya, alhamdulillah. Cuman memang di film ini jujur kita tidak banyak ekspektasi tadinya, gitu kan. Dan malah menurut saya pribadi masih banyak sih sebenarnya PR di balik film Nusa ini yang perlu kita tingkatkan di kemudian hari gitu. Cuman kalau memang itu tanggapan dari masyarakat ya, dari audiens yang udah nonton sih ya alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Kalau dari Karian gimana nih? Karena Nusa sendiri memang dari IP-nya, web series-nya juga saya memang udah lihat ini adalah sebuah karya animasi yang dikerjakan dengan penuh care ya oleh para kreatornya gitu. Maksudnya orang-orang yang memang tahu cara membuat animasi yang baik, dan itu yang membuat kami Divisi Cinema tertarik untuk berkolaborasi dengan Little Giants untuk menceritakan universe Nusa ini dengan lebih besar lagi lewat cerita film panjang gitu. Jadi potensinya sudah kami sadari dari awal gitu, dan memang terbukti pada saat pekerjaan film panjangnya memang semua mengerjakannya dengan sepenuh hati gitu. Jadi kalau ada respon seperti dari Billy itu ya kami sangat bangga dan terharu sekali. Wow, tapi memang dari IP-nya emang udah bagus ya sebenarnya Iya, Nusa bagus. ini. Nah, buat ningkatin IP ini dari sebuah film series naik jadi film layar lebar, pastinya bukan proses yang mudah dong. Bukan. Berapa lama tuh dari series jadi layar lebar guys sekarang? Kita pertama menginisiasi kolaborasi itu 2018 akhir ya. Iya, 18 akhir ya, Kemudian udah ada pembicaraan. udah ada pembicaraan. Kemudian di awal 2019 kita mulai duduk berdiskusi membahas story development. Ya. Karena kan film layar lebar ini kan perlu cerita yang runut gitu, yang lebih panjang dibandingkan seriesnya. Jadi kita mulai diskusi dari awal 2019 terus final draft naskah tuh selesai tuh pertengahan tahun ya, bulan Juli. Ya. Baru setelah itu di akhir tahun 2019 kita melakukan proses recording suara. Take voice over. Sambil simultan udah mulai membangun visual untuk filmnya, kemudian proses storyboarding, tapi mulai produksi full tuh 2020 ya Mas Bun ya? Ya, 2019 akhir sih. 2019 akhir. Akhir udah mulai. Dan filmnya baru selesai 2021 awal. I see, memang lama ya. Makanya Lama sekali. bisa membuat kita yang nonton tuh terkagum-kagum. Karena dari proses yang panjang itu memang jadi worth banget gitu loh. Jadi kan kami terkagum-kagum nih sebagai penonton. Gimana ya? Terima Nah, kasih tapi banyak. ada satu hal yang menarik perhatian nih waktu aku sendiri nonton film Nusa. Kenapa desain karakter dari Nusa ini kan agak unik nih. Nusa ini dibikin difabel. Yeah. Nah, itu filosofi di baliknya apa nih? Karena sebenarnya nggak dibikin secara secara terang-terangan gitu dibilangin kalau Nusa ini difabel, dan bahkan Nusa menjalani harinya normal banget kayak anak-anak pada umumnya gitu. Ya.
Boleh diceritakan? Iya, jadi memang kita membuat karakter Nusa difabel itu memang dengan secara sadar ya. Jadi kita memang berangkat Nusa itu sendiri kan kita set di awal itu sebagai konten yang syarat akan edukasi. Edukasinya itu nggak cuman buat ke penontonnya aja, cuman buat kita kreatornya sama buat bahkan ke karakter-karakter di dalam cerita itu juga kita buat ada edukasinya. Nah, jadi maksudnya apa edukasi yang bisa kita kasih kepada audiens di sini bahwa di real life itu memang sebenarnya tidak semua anak itu terlahir dengan sempurna, dengan secara fisik yang lengkap gitu ya. Jadi memang ada beberapa anak yang memang diberikan ujian untuk tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap gitu kan. Nah, itu yang mau kita angkat sebagai sesuatu yang ada di sekitar kita dan anak-anak itu memang kita latih untuk menerima itu gitu. Jadi karena sekarang ini banyak kasus kayak bullying di sekolah ya kan, dengan sesuatu yang aneh mereka lihat gitu ya dalam tanda kutip sehingga terjadi pembulian gitu. Nah, kita mau memberikan edukasi kepada anak-anak ya, pada umumnya gitu ya, biar mereka bisa mulai pelan-pelan menerima perbedaan itu. Malah justru kita percaya bahwa justru ketidaksempurnaannya Nusa itu yang membuat dia sempurna. Gitu. Wah, keren banget sih. Memang syarat sekali dengan film nilai moral ya film Nusa ini. Banyak banget nilai-nilai edukasi yang diberikan gitu. Tapi ini yang tadi aku juga sempat singgung nih soal animasinya Nusa. Karena kan kita bedah animasi nih. Iya. Animasi Nusa ini aku bisa bilang lebih niat dibandingin film animasi yang sejauh ini udah ada. Iya. Terutama di Indonesia gitu. Nah, tantangannya apa sih? Kenapa selama ini tuh nggak ada animasi yang sampai ke level ini gitu? Jadi sebenarnya yang juga penting selain menghadirkan animasi dengan kualitas yang baik, juga sebenarnya kita juga mau bukan mengedukasi, kita mau menginformasikan juga supaya semakin banyak orang lebih tahu bahwa medium animasi ini memang medium yang sangat spesifik sekali gitu. Berbeda dengan, walaupun dia sama-sama film, tapi proses pembuatannya dan proses kreatifnya tuh cukup signifikan berbeda dengan film yang kita sebut live action atau live shoot gitu ya. Sehingga animasi ini memang membutuhkan proses yang sangat panjang sekali. Bedanya misalnya kalau film live shoot nih seperti yang teman-teman lagi saksikan sekarang itu kan sifatnya merekam ya. Jadi kita berada di dalam ruang yang sama, berada di dalam waktu yang sama, sehingga apa yang ditangkap kamera itu yang terjadi di dunia nyata. Sehingga misalnya nih 1 detik yang terjadi di dunia nyata itu 1 detik yang terekam di kamera. Betul. Sementara animasi itu semuanya harus dibuat gitu, baik dari secara waktu maupun bendanya, objeknya gitu. Dan kalau kita bicara kecepatan film itu kan 24 frame per detik, sehingga untuk membuat 1 detik film animasi diperlukan 24 frame. Nah, proses ini yang memang memakan waktu yang jauh lebih lama daripada film live shoot biasa, sehingga mungkin selama ini masih banyak kreator atau produser yang belum menyadari perbedaan signifikan ini, sehingga mereka belum bersedia untuk setekun itu karena harus melewati bikin proses yang sangat panjang ini Panjang gitu. dan rumit. Itu sih tantangan terbesarnya adalah untuk mengetahui perbedaan paling dasar ini. Gitu. Mungkin nggak nyampe kayak sekarang kan 60 frame tuh per second. Oh enggak enggak. Karena kita Tapi kalau menyesuaikan di dengan format. animasi misalnya mau bikin gerakan slow motion, misalnya tiba-tiba jadi 1000 fps, ya mesti dianimasi 1000 fps. Wow. Jadi nggak bisa kalian animasiin 24 fps terus Terus editing di slow motion gitu, nggak bisa. Nanti Benar-benar patah, harus patah, dibikin terblur jadinya ntar. gitu. Wow, I see, gila, seru banget sih bisa sampai kayak gitu. Nah, tapi ngomongin teknis nih, kalau misalkan kita lihat ya, di animasi film Nusa, di matanya nih terutama, itu kan ada pantulan-pantulan. Ada pantulan-pantulan cinta. Perfeksionisnya sutradara itu. Itu kalau secara teknis deh, kalau secara animasi kan kita lihat, oh bagus gitu. Secara teknis itu dibikinnya manual, memang digambar, atau udah pakai teknologi yang baru, ada ray tracing gitu-gitu. Oke. Jadi ya benar, itu tidak kita gambar secara manual ya. Jadi kita menggunakan teknologi namanya itu PBR, Physical Based Rendering. Gitu. Jadi kita ngerender itu berdasarkan kondisi fisik secara natural. Gitu. Jadi memang kita desain matanya itu memang dia reflektif gitu kan. Dia bisa menerima cahaya, dia bisa memantulkan gambar.
Gitu. Jadi memang apa-apa yang ada benda di depannya dia itulah yang memang ditangkap sama mata dan terpantul akhirnya masuk ke dalam lensa kamera. Gitu. Jadi kita nggak memang ada kalau misalnya tipe yang modelnya nge-fake gitu ya, dia memang digambar gitu kan. Cuman kalau kita nih nggak, kita bener-bener physical based gitu. Itu tuh kalau gitu berarti nih, kan frame-nya itu nggak digambar 2 dimensi ya berarti? Nggak. Jadi full. Iya, 3D. jadi pakai aset 3D di dalam softwarenya gitu, terus ada kamera virtual di dalam. Jadi kayak gini nih, kayak studio gini Oke, jadi ada ibaratnya ya. kamera di situ. Kita Iya. bertiga nih objek 3D, kemudian ada kamera virtual yang akan nge-shoot gitu, lalu kita ini masing-masing bertiga akan diberikan istilahnya material gitu ya, yang akan behaviornya tuh tergantung mau seperti apa, apakah akan jadi kain atau tadi Mas Boni bilang refleksi gitu. Itu bisa, bahkan kalau misalnya Billy mau dibikin badannya besi semua gitu ya bisa. Terus kitanya mantul di Billy gitu. Oh, Iya. ada refleksi-refleksinya gitu ya? Ada. Gila, Itu keren namanya banget ya. shading. Jadi jadi bukan cuma make up aja, ada shadingnya Oh gitu iya, kan. jadi animasi juga ada. Ada shadernya. Kalau kita Billy pengen keriting gitu bisa. Tapi rendernya agak lama itu ya. menentukan apa ya, karakteristik dari sebuah objek. Mau dia kasar, halus, mau dia reflektif atau dia bentuknya fluid kayak itu. Oh, itu kayak yang kalau misalnya kita lihat nih di film Nusa kan itu ada beberapa objek yang kelihatan kasar tuh. Ya, Kayak batunya, terus tanahnya Iya, kan betul, kasar. betul. Terus Dia nontonnya detail ya. ngasli. gitu. Thank you loh. Terus tapi ada satu nih, kayunya kenapa dibikin halus tuh? Kayunya kenapa dibikin halus? Oke, jadi memang secara kalkulatif dalam proses rendering itu memang semakin dia kasar, berserat, itu memang semakin tinggi proses kalkulasi renderingnya. Karena ibaratnya kalau misalnya surface atau permukaan yang licin gitu kan, kalau misalnya ada cahaya mantul, dia kan kita bisa memprediksi dia akan mantul seberapa derajat, gitu kan, jelas gitu kan, misalnya 60 sini, habis 60 sini. Nah, cuman ketika permukaan ini kasar, dia kan nggak akan mengalami komputasi yang random. Ini bisa mantul balik ke sana, ada bisa yang ke sini. sini. Nah, itu kan memerlukan waktu yang lebih Dan lebih itu kompleks. semua pantulan itu adalah data yang harus dihitung sama komputer ketika proses rendering gitu. Ya. Jadi ada yang lebih difokuskan mau di mana Kelihatan. gitu, yang lebih Iya, gimana, iya, lebih kita enhance lagi Ya, surface-nya jadi gitu. kalau benda-benda yang sekiranya jauh gitu ya, kita treatmentnya ya udah deh, gitu kayaknya nggak perlu detail segitu tinggi, akhirnya kita turunin. Oh gitu, jadi agak biar prosesnya lebih Iya, gampang tuh. iya, betul. Terus kalau kayak rambut nih, kalau kita tahu nih ya animasi-animasi sekelas mungkin Disney dan kawan-kawan kan rambutnya satu-satu tuh. Ya. Nusa juga satu-satu gitu. Ya, bisa juga satu-satu. Jadi bahkan di karakternya Abdul itu yang kan keriting, keriting. itu kita ada sekitar 200.000 helai rambut yang beneran kita grooming, kita sisir dan diberikan material shader tadi ya sesuai dengan tipe rambutnya. Apakah dia keriting atau lurus. Dan dia memang didesain sesuai dengan bahkan beratnya, behavior dia terhadap gravitasi dan angin itu kita tentuin semua. Oh wow, bisa ada gitu ya? Betul. bisa Jadi ada semua gitu. ada parameter yang sebenarnya melibatkan sains juga gitu. Jadi kalau misalnya gravitasinya misalnya di nolin ya rambut Abdul bisa kayak Terbang ke ke atas atas gitu bisa gitu. Bahkan bajunya juga seperti itu atau semuanya bisa kita tentukan juga gitu. Ada parameter sainsnya gitu untuk supaya dia behaviornya terasa believable, bisa dipercaya gitu. Iya, ini memang Nusa believable banget sih secara secara fisik mungkin ya. Iya. Jadi jatuhnya Iya, apanya itu iya. memang lebih Iya. believable. Nah, dengan semua teknik yang seribet ini, ngejelimet inilah ya aku bisa bilang, masih banyak kan tentunya improvement yang bisa dibikin gitu. Ya. Kayak tadi awal juga kan Mas Boni bilang pengen banget nih banyak yang diimprove. Kalau bisa nih, apa sih sebenarnya yang pengen banget nih diimprove dari Nusa? Wah banyak ya, banyak. Pertama dari cloth. Kalau cloth kita simulation kita udah ada ya. Emang kita desain itu baju itu memang dia menyerupai kayak kain gitu ya. Jadi dia behaviornya juga kayak kain. Cuman yang kita mau lebih push lagi itu adalah untuk di kulit gitu. Jadi kulit ini ada namanya SSS itu ya, Subsurface scattering. Subsurface scattering itu
Jadi kalau kita lihat kan kulit kan seolah-olah kayak dia warnanya solid ya. Padahal ini ada transparansinya sebenarnya kalau yang benar dilihat. Jadi kalau kita lihat di bawah cahaya matahari itu dia kayak ada sedikit merah gitu kan. Nah, itu Biasanya di kuping juga kelihatan. di kuping dia yang tipis-tipis tipis itu gitu kan namanya. Itu yang pengen kita tingkatkan lagi biar ketika dia menerima cahaya lampu, cahaya matahari itu kan behavior-nya akan berbeda looks-nya gitu. Karena kan animasi ini tuh tidak bisa dipungkiri ini kreativitas yang bergantung juga sama teknologi Iya, gitu. betul. Jadi di titik ini teknologi yang kita punya apa yang bisa kita maksimalkan gitu kan. Nah, misalnya waktu itu juga beberapa kali banyak yang berkomentar kenapa kompleksnya Nusa tuh sepi, ada yang nanya gitu, nanya gitu. Nah, itu kita juga secara sadar sebagai kreator juga tahu bahwa itu memang tidak ada ekstras yang banyak. Tapi lagi-lagi seperti Mas Boni bilang tadi, itu setiap ekstras itu kan merupakan objek 3D ya yang harus dibuat dan harus dihitung rendernya gitu. Sehingga secara kreatif kita harus memprioritaskan nih. Sementara di story-nya Nusa ini memang ada beberapa story moment yang lebih butuh crowd gitu kan. Kalau sahabat-sahabat udah nonton kan ada lomba di sekolah, ada adegan di sekolah, ada segala macam gitu, ada di masjid, ada di mana gitu. Nah, sementara banyak adegan-adegan kompleks itu lebih ke transisi, misalnya dari rumah mau kemana gitu kan. Jadi ada yang lebih kita menangin gitu. Nah, karena kita juga mau ekstras itu kan lebih ke kosmetik ya. Nah, kita lebih mau fokus di story dan actingnya gitu. Jadi yang Mas Boni juga maksimalkan gitu bersama para animator. Dan ini aja udah melibatkan 130-an animator. Gitu. Banyak ya berarti. Iya. Banyak. Dan visi kita memang dari awal adalah untuk memunculkan trust kepada animasi Indonesia bahwa sebenarnya kita bisa gitu. Dengan 130 animator aja kita udah bisa seperti ini gitu. Berarti nanti kedepannya bakal ada ini nih, ngerekrut animator-animator lain. Ada rencana? Harapannya tuh film Nusa bisa menstimulus inspirasi orang-orang untuk masuk ke dunia animasi Indonesia, jadi animator, bisa join. Kalau misalnya ntar kita bikin film layar lebar yang animatornya 500, lo mau bikin kutu juga gue bikinin. Kayak lo mau bikin apa, ada capung-capung lewat, juga boleh itu. Iya kan itu komplek perumahan masa nggak ada capungnya kan? Iya kemarin cuma ada kecoa kan? Iya, coba. Itu bikin kecoa juga detail tuh berarti? Detail. Nah, bahkan ada yang komen waktu itu, dia DM saya gitu kan, coba itu tolong animator yang animate kecoa aja tolong dikasih apresiasi, dinaikin gajinya katanya gitu. Karena bikin saya merinding. Iya. Tadi rencananya kalau filmnya dibikin 3D tuh kecoanya bisa kerasa terbang di depan gitu. Iya. Oke, jadi gini, selain itu nih, tujuan Nusa ini kan untuk mencerdaskan anak bangsa lah ya kita bisa bilang. Kan banyak moral. Nah itu gimana sih maksudnya Nusa nih mau dibikin kayak gimana sebenarnya tujuannya? Biar dia tuh lebih bisa dinikmati secara umum. Karena kan sebenarnya banyak sekali nilai-nilai tertentu yang diselipkan kan. Betul, karena memang kita dengan Nusa The Series ini kan memang sudah punya fanbase dan memang format show bahwa dia adalah Islamic Edutainment gitu kan. Nah kita mau men-challenge IP-nya secara kreatif gitu, bagaimana dia bisa ke medium yang lebih besar untuk penonton yang lebih luas lagi gitu kan. Kita juga mau orang-orang yang mungkin belum nonton film seriesnya di YouTube juga tertarik untuk nonton movie-nya. Makanya kita berpikir untuk bagaimana menciptakan cerita yang lebih universal gitu. Jadi memang tidak spesifik hanya untuk kalangan muslim lah katakan gitu ya. Tapi memang kebetulan keluarganya Nusa adalah keluarga dengan latar belakang muslim. Tapi yang memang kita fokuskan adalah cerita mengenai keluarga. Cita-cita, persahabatan dan bagaimana seorang anak gitu ya, umur 9 tahun, 9 ya Mas ya? 9. Benar kan ya? Iya. 2019, 9, sekarang 11 berarti ya? Dia di dunia animasi juga bertumbuh gitu ya. Nggak kayak yang animasi lain ya, nggak tumbuh-tumbuh. Kita mencoba mencari titik universal apa sih yang pasti dirasakan oleh banyak orang gitu. Rindu akan sosok ayah, rindu akan keluarga, pertemanan, terus kayak punya cita-cita, itu kan sesuatu yang dirasakan oleh banyak kalangan dan banyak orang gitu kan. Itu yang kita coba menjadi inti dari cerita Nusa gitu. Bagaimana kita, makanya hashtagnya adalah Nusa untuk semua gitu. Sebenarnya mau nambahin dari Rian tadi, yang membedakan dari Nusa ini sebenarnya nggak cuma beda segmen aja,
Cuman ini juga dari range umur juga kita Betul. luaskan gitu kan. Jadi ini nggak cuma buat anak-anak aja gitu kan. Jadi Ya. banyak nilai-nilai, banyak pengalaman-pengalaman yang bisa di orang tua juga bisa relate gitu. Bisa ketika nonton tuh kayak ini kan kayak gue dulu nih waktu kecil gitu kan. Jadi ada bring back childhood memories Memories, gitu ya betul. yang bisa di-relate ke orang tuanya gitu. Aku juga menikmati kok. Padahal gitu belum ya? orang tua loh. Banyak kok yang di sosial media yang cerita ke kita gitu bahwa awalnya mereka nonton sama anaknya, terus mereka terharu. Nonton lagi? Mereka nonton lagi sendiri, nggak sama anaknya gitu kayak mereka mau experience lagi. Terus ada yang merasa bahwa ya mereka long distance marriage, terus mereka bisa relate gitu kayak gitu-gitu. Anyway, melihat kesuksesan film Nusa nih, bakal ada sequel nggak sih? Ini banyak banget nih yang nanya soalnya. Makanya kalau nontonnya sampai habis kreditnya, Betul, credit title. betul. Kita nonton sampai habis. Nah, lu udah nonton kan? Udah. Di bioskop kan? Udah, Nah, yoi. lu ada yang belum nonton kan di Nah. rumah? Nah, sahabat-sahabat yang belum nonton bisa nonton di bioskop online. Nah, bisa langsung scan QR code di bawah Nah, ini nih nanti. Nanti Nusa, muncul gitu. Iya, Nusa akan tayang di bioskop online, terus jawaban ada sequel apa enggaknya ada di filmnya. Oh, gitu. gila, Nonton sampai keren. terakhir. Iya. Memang ada sih di akhir-akhir, cuman kan kita penasaran gitu, siapa lagi gitu. Kopernya, Oh iya benar. Kopernya tapi canggih sih memang. wah canggih itu. Kayak pengen gitu loh punya satu. Iya. Itu gini, karakter Johnny itu terinspirasi Tony Stark gak sih? Karena kayak mirip gitu loh. Iya. Ada sih, jujur emang ada beberapa kita ngambil referensi, salah satunya Tony Stark. Kita pengen buat itu, dia itu apa sih istilah itu edgy. Edgy. Jadi emang High tech. dia high tech gitu kan, dengan sadar dengan teknologi, dia memang sangat suka ngulik gitu. Oh, kalau sekarang istilahnya tech wizard. Betul. Oh, teh wizard. Makanya kalau misalnya penonton notice Bibi Mur masuk bawain nasi goreng teh. Oh, karena dia sangat tech sekali. Bercanda. Iya. Bisa. Oh, mungkin Bimur juga ada sequelnya, mungkin spin-off gitu ya? Iya, karena kan setiap elemen roket butuh mur. Oh, iya, baik. Jadi Bibi Mur. Apa sih udah. Terus. Lo mau nanya apa lagi? Johnny. Dan Jonis rajin pakai pomade. Oh iya, makanya klimis terus ya. Rambutnya wah gitu. Itu pomade-nya juga dibikin di animasi? Iya dia, tapi nggak kita liatin adegannya. Oh. Bimur yang pakein tiap pagi gitu. Tapi itu rambutnya Johnny yang pometan itu ada teksturnya khusus gitu? Bisa. Tekstur pomade gitu? Kalau mau lihat teksturnya nonton di bioskop online. Beli tiketnya scan QR code ini ya. QR code, Nah, gitu. betul. Masuk tuh barang. Mungkin kalian kalau misalkan nggak sempat gitu ya nonton di bioskop, mungkin akan ketinggalan yang ini nih, teaser Oh. untuk film animasi berikutnya. Ya. Kebetulan kan aku nontonnya di bioskop, jadi pas pertama masuk gitu kan sambil nungguin, wow teaser apa ini, Wih. menarik sekali. Iya, apa ini? Coba boleh diceritain Kita project jadi selanjutnya? kita ada 2 project animasi setelah Nusa, yaitu satu Kancil, satu lagi Jumbo, dan kita juga mengajak kolaborasi lagi studio animasi namanya Afterlab. Jadi Kancil ini adalah animasi IP milik Afterlab yang genrenya itu lebih ke sci-fi, folklore, Action. adventure. Iya. oke. Jadi memang terinspirasi dari karakter si Kancil dari Yang dongeng suka Indonesia. mencuri ketimun itu. Iya, kalau lihat teasernya kan dia Iya. bilang burunan itu mengincar, Iya, ya kan. betul. Terus Raja Pencuri Luar Angkasa Kancil gitu. Satu lagi itu IP yang kita develop di dalam Visinema Animation. Saya dipercaya untuk mendirect dan menulis, itu judulnya Jumbo. Gitu. Udah lihat teasernya? Udah, Tahu itu tentang apa filmnya? tentang Casper. Bukan Casper ya? Enggak, tadinya gue berharap lu bilangnya kayak nggak tahu gitu. Oh gitu, oke. Ulang ya, ulang. Kita Lagi ulang, dulu, kita ulang potong ya. ya. Kita ulang ya, kita ulang. Udah lihat teasernya? Oh sudah. Tahu itu tentang apa? Aduh, nggak tahu tentang Nah, apa itu ya dia kalian? fungsinya teaser. Jadi Agak orang sebel cukup ya. tahu, oh ada film akan datang namanya Jumbo gitu. Terus yang dilihat sama mereka cuma itu, ini tentang apa ya gitu. Oh gitu. Jadi, tapi ini akan jadi project dan akan terus nih bikin animasi. Kita udah mulai mengerjakan, karena kan seperti Nusa aja kan butuh 2-3 Iya. tahun kan gitu. Jadi dengan target kita mau rilis di beberapa tahun ke depan, prosesnya sudah kita mulai gitu. Dari praproduksi, development story, dan naskah. Kalau sekarang film Kancil itu masih dalam proses skenario dan mulai casting. Tapi kalau Jumbo itu skenario udah selesai, casting udah beres, sekarang lagi rekaman VO. Oh, I see. Voice over. Semangat ya.
Iya. Tahu kan rasanya. Perjalanan masih panjang. Di situ yang susahnya ya justru. Iya, jadi apa ya, menjaga moodnya biar itu bisa kita Betul. expand sampai akhir itu yang bikin tantangan ya gitu. Karena aku bocoran sedikit aja ya. Iya, boleh. Dunia Jumbo ini memang juga banyak aktornya anak-anak. Oke. Jadi kalau aku sebagai director nggak menjaga antusiasme mereka, itu di studio tuh udah kayak playground gitu. Agak paut gitu ya. Lari-lari kemana-mana Ayo kita gitu. tag ya. Krauk lah, mana aku lagi makan keripik singkong gitu, kayak udah ngambil toples gitu. Dan nanti ketika filmnya selesai bisa jadi mereka udah 2 tahun lebih tua atau 3 tahun lebih besar gitu kan. Jadi suaranya udah bisa berubah suaranya gitu. udah. Betul. Oh gitu. Betul. Kayak Tricky gitu. juga ya. Nah, terakhir nih. Kan Visinema nih udah ngeluarin Nusa, udah ada teaser si Kancil, udah ada teaser Jumbo. Nah, kira-kira Visinema nih targetnya ngeluarin film animasi tuh berapa lama sekali sih periodically? Sebenarnya 2 bulan kita sekali kayaknya. Wah. 2 bulan sekali ngide doang gitu. ngide doang, iya, Oh ini ya. iya. Oh ini. Oh, ya. ini. Sebenarnya sih saat ini belum ada target. Setahun harus berapa film gitu belum ada gitu. Karena kita tahu ini sesuatu yang tadi aku bilang mengerjakan animasi itu perlu care ya, perlu care yang sangat dari hati gitu. Jadi kita nggak mau buru-buru dan kayak asal cepat jadi supaya Betul, ada betul. gitu. Karena kita juga sudah mengeluarkan bukan standar ya benchmark lah Benchmark, dengan ya, Nusa benchmark, ini betul. gitu. Sehingga kan harapannya apa yang bisa kita pelajari dari Nusa kita tingkatkan lagi di karya-karya berikutnya gitu kan, dan pasti ketika itu ada improvement ya pasti kan juga tidak bisa lebih cepat daripada Nusa gitu, tidak bisa buru-buru gitu. Jadi kita lebih fokus ke memastikan ceritanya itu solid, terus aktor-aktornya solid dan pengerjaannya juga gak main-main gitu. Jadi kalau ditanya berapa ya belum tahu. Biar gak janji manis ya. Iya. Nah makanya mari kita sukseskan pembuatan Animasi film Indonesia. animasi Indonesia dengan cara nonton di bioskop online film Nusa, scan QR code di bawah ini. Keren ya, kita bisa kayak gitu ya ternyata. Bisa. Oke deh kalau gitu. Thank you banget Karian, Mas Thank you, Boni. Thank you Billy. Thank you so much. Thank you, Boni. Sangat Ya. fun sekali ya punya pembicaraan tentang film Nusa ini. Nah, gimana nih? Kalian pasti makin penasaran dong habis dengar obrolan kita tadi. Kayak pengen cepet-cepet nih nonton film Nusa gitu ya. Kabar baiknya, seperti yang sudah dari tadi kita bicarakan, film Nusa bakal segera tayang di bioskop online. Caranya seperti yang dari tadi kita sudah bicarakan, scan QR code di bawah ini. Ya. Oh iya, jangan lupa juga nih buat follow Instagramnya @filmnusa dan @bioskoponline. Jadi kalian nggak ketinggalan info-info menarik soal film Nusa. Dan kalau kalian mau tahu soal film secara keseluruhan, kalian bisa langsung follow di sosial medianya Watchman ID, ada di Instagram @officialwatchmanid dan Twitter @watchmanid. Nah, yuk kalian ajak teman-teman kalian, sahabat, kakek, nenek, bibi mungkin ya, Bisa. biar kalau Joni kan nontonnya bareng Bimur Iya. gitu ya. Penjaga Tetangga sekolah. Penjaga boleh sekolah. untuk langsung ke bioskop online buat nonton film Nusa, karena Nusa untuk semua. Semua. Dan jangan lupa juga kalian jangan kemana-mana karena habis ini masih banyak lagi acara-acara yang seru. Tentunya di acara Nusa untuk semua. Stay tune!